Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wattaba sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Shadaqallahul Adzim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, dalam majelis Al-Quran, majelis berzikir untuk mengagungkan asma Allah, untuk mencari ilmu-ilmu yang Allah limpahkan pada kita. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari berkaitan dengan hakikat ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa tujuan Allah memberikan ujian kepada kita, dan bagaimana kita punya kiat-kiat praktis dalam menghadapi ujian. Karena setiap orang yang beriman itu pasti menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat yang saya bacakan tadi di awal surah Al-Ankabut, Allah sampaikan Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang sejati dalam keimanan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Atau ujian diturunkan oleh Allah ini adalah untuk memastikan kesejatian iman kita, untuk memurnikan iman kita, ya. Nah, sebagaimana kalau sebuah logam, misalnya besi, ya, besi itu ditempa, ya, dibentuk, atau misalnya perak, ya, dibentuk sebuah cincin, ditempa, dipanaskan, ditempa, panaskan, ditempa, sampai membentuk cincin yang indah, ya. Maka ujian juga demikian. Allah Azza wa Jalla membersihkan kotoran-kotoran keimanan itu dengan ujian, ya. Nah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan juga di dalam surah Al-Baqarah, ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla pasti akan menguji orang-orang yang beriman, ya, dengan rasa takut, ya, dengan rasa cemas, rasa khawatir, kemudian rasa lapar, ya, adanya kekurangan,
harta, kekurangan anggota keluarga kita, termasuk juga kekurangan buah-buahan. Maka ini merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya. Bersabar artinya menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari pengaduan-pengaduan, curhat-curhat, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita punya masalah curhatnya ke Facebook, saya bikin status WA, ini kepada Allah kita curhat, maka Allah langsung akan memberikan tanggapan, ya. Jadi kita nggak usah nunggu tanggapan saudara-saudara kita. Allah pasti akan menanggapi curhatan kita, dan Allah, ya, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka Allah akan memberikan tanggapan, mengijabah doa-doa kita. Masya Allah. Nah, siapakah orang yang bersabar itu? Allah sampaikan tafsirnya pada ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, maka mereka mengikrarkan kalimat kepasrahannya. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kita benar-benar akan kembali kepada Allah, ya. Kemudian Nabi juga memberikan ajaran, kita juga berdoa setelah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam menghadapi musibah ini, dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Maka musibah bagi orang-orang yang beriman bisa mendatangkan keberkahan, ya. Musibah bagi orang-orang yang beriman bisa berubah menjadi kekuatan iman, kekuatan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat bala ataupun ujian dari Allah ini, yang pertama, dia adalah tanda cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah cintai, hamba-hamba Allah pilihan. Maka Allah berikan hidayah untuk beriman. Jadi hanya orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang diberi hidayah untuk beriman kepada Allah. Maka iman ini merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka orang-orang yang Allah cintai inilah orang-orang yang didaftar untuk diuji. Nah, ini ya. Tadi dalam surah Al-Ankabut udah Allah sampaikan, apakah manusia mengira akan dibiarkan mengikrarkan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Prasangka yang salah kalau orang beriman kok nggak diuji itu, ya. Justru orang yang beriman itulah orang yang terdaftar resmi mendapatkan ujian, ya. Nah, ibaratnya kalau kita masuk kampus, ya, kita terdaftar sebagai mahasiswa aktif kuliah, maka nanti berhak untuk mendapatkan ujian. Nah, ini. Tapi kalau nggak terdaftar, meskipun tiap hari masuk, hanya sebagai pendengar, maka nggak berhak untuk ikut ujian. Ini. Meskipun dia tahu jawab segala ujiannya, tapi karena dia tidak terdaftar, maka dia tidak akan ikut ujian itu, ya. Maka oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW menyampaikan, inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala
selalu disertai dengan besarnya ujian. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan pahala itu dengan logika manusia, gitu ya. Kamu ujiannya berat, ya pahalanya juga besar, gitu ya. Pekerjaannya ringan-ringan, ya gajinya kecil, gitu ya. Nah, sebagaimana ya orang kalau pekerjaannya ringan-ringan, nggak punya resiko, gajinya kecil ini. Tapi kalau pekerjaannya kelihatan ringan tapi resikonya tinggi, itu yang gede. Nah, ini ya. Masya Allah ini. Maka Nabi mengatakan inna 'idzamal jazaa'i ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala selalu disertai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka itu. Maka ujian ini berupa musibah ataupun kesusahan ataupun rasa sakit ataupun kekurangan harta, ya, kekurangan buah-buahan, ataupun juga ada ya kematian dari keluarga kita. Maka ini sebagai tanda cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, falahu ridha, maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhd. Sedangkan orang yang marah dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka baginya murka Allah. Demikian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk mendapatkan ujian ini, maka berarti kita diperintahkan untuk apa? Istirja, mengembalikan segala urusan ini hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan istirja, ya, mengembalikan segala urusan kepada Allah. Kalau istighfar meminta ampunan, kalau istirja ini ya, meminta agar segala urusan dikembalikan kepada Allah, sehingga Allah lah yang mengatur berikutnya, ya. Nah, kita kembalikan kepada ilmu Allah, kepada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lebih mengetahui kondisi masing-masing kita. Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan kita, ya. Sedangkan kita kan nggak tahu, gitu ya. Kalau kita sukanya kan yang ya, yang senang-senang, yang mudah-mudah, gitu ya. Ini. Tetapi Allah Azza wa Jalla lebih tahu bagaimana kita itu akan meraih kebahagiaan berikutnya. Bagaimana kita itu akan diberi nikmat yang lebih besar di kemudian hari. Maka ada ujian-ujiannya, ya. Orang dagang diuji, baru nyoba dagang nggak laku, wah, ini ujian kesabaran. Nah, itu ya, ya. Jualan es baru buka pertama hujan deras, nggak laku kan. Nah, ini ya, Masya Allah, ini, ya. Maka ya seperti itu, ya. Maka kasih sayang Allah kepada kita itu begitu besar ini, dan Allah tahu betul kondisi kita. Maka ujian yang Allah turunkan kepada kita itu sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang tetap masih dia sanggupi, ya. Nggak mungkin di atas kemampuan seseorang. Permasalahannya, seseorang itu ketika mendapatkan ujian, dia tidak kembali kepada
Allah, tidak kembali kepada syariat Allah. Nah, ini sehingga menghadapi ujian dengan cara yang salah. Nah, ini ujiannya salah, menghadapi ujian dengan cara yang salah, ya otomatis ini jawabannya salah semuanya, tambah berat ujiannya itu, ya. Nah, sebagai contoh ini ada pedagang ayam potong di daerah Pasar Giwangan ini, sering kehilangan uang, nah, itu hilang ya. Padahal jumlahnya cukup besar ya. Yang diambil itu yang 100.000 terus ya, udah ditaruh di dompet hilang, di tas hilang, di kotak juga hilang, dikunci hilang juga. Nah, ini dalam lemari, kotak dalam lemari dikunci juga, ketika buka berkurang juga, dan dalam rumahnya cukup besar. Wah, ini ujian dari Allah ini ya. Nah, dia salah jalan ke dukun, nah, ke dukun sampai kemana-mana tetap aja uangnya pada hilang. Bayar dukun juga kan, tempeli raja di pintu, pakai di dompet juga kasih raja, di tasnya dikasih raja, di kotaknya kasih raja, lemarinya kasih raja, semuanya. Kemudian ada dukun yang diundang untuk magri rumahnya, sembelihkan ayam, wah, kakinya ditaruh di 4 penjuru, nggak tahu berapa ayamnya itu, ya, itu ya. Masya Allah, gitu ya. Akhirnya ya bingung juga, udah berbulan-bulan uang hilang terus, gitu. Kalau bakul ayam potong kan ya, kalau setiap kali ada datang ayam 1 truk kan bayar cash gitu ya. Nah, itu nggak pakai ATM, nggak mau supirnya, karena hitung-hitungannya jelas ya. Akhirnya datang ke tempat saya. Nah, itu datang ke tempat saya nasihati, ibu cukup membacakan ayat kursi aja di di dompet, di kotak itu ya, tapi sholat bacakan tiupkan itu. Terus dia bilang, wah Ustaz, saya udah membacakan, nah ini, tapi tetap aja hilang. Nah, maka saya tanya, ya selama ini kemana saja? Wah, ya ke dukun-dukun. Nah, itulah masalahnya. Dapat ujian sebenarnya ringan, hilang 100.000, 200.000, tapi karena lari ke dukun akhirnya hilangnya sampai puluhan juta. Nah, itu emangnya ke dukun gratisan? Enggak. Ke dukun suruh magri itu jutaan itu ya, magri pakai dipotongkan ayam gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya udah bertobat kepada Allah, semua jimat-jimat yang ditempelkan lepasi semuanya, bakar semuanya, bertobat kepada Allah. Nanti cukup membaca ayat kursi, tiupkan ke dompet, ke tas, kotak tempat nyimpan uang, selesai. Nah, itu. Oh gitu ya Pak Ustaz, iya mudah gitu ya. Seorang muslim ini dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi hal-hal yang gaib gitu ya, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, Masya Allah. Akhirnya diamalkan itu, ternyata mudah membentengi diri dari gangguan-gangguan setan yang mencuri itu ya. Maka inilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang dia sanggup untuk ya menghadapinya. Masya Allah. Maka kesabaran ya dalam menghadapi ujian itu penting sekali ya. Karena Allah memberikan tanda cinta kepada kita, maka ini kita terima dengan ridho ini. Karena ridho maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kedua, hakikat musibah ataupun ujian yang Allah berikan itu hakikatnya adalah untuk meninggikan derajat kita, sekaligus untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita.
Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan kesenangan-kesenangan, dengan kesusahan-kesusahan, dengan penderitaan, ya, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, ya. Hal itu adalah untuk meninggikan derajat kita, untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, ya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang keimanannya mendekati keimanan para nabi. Kemudian di bawahnya lagi yang mendekati terus, ya. Masya Allah. Maka ujian yang Allah berikan itu bisa juga, ya, karena kesalahan pada diri kita. Ini, ya. Kita melakukan kesalahan, kita tidak segera mohon ampun kepada Allah. Maka cara Allah untuk meningkatkan iman kita dengan diuji, ya. Cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan diuji, ya. Allah sampaikan dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apapun yang menimpa dirimu berupa musibah, fabima kasabat aydikum, maka hal itu disebabkan karena perbuatan tangan-tanganmu, ya, artinya karena ya olah kamu sendiri. Ini wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan banyak dosa-dosa lewat, ya, musibah itu, ya. Orang yang berlebihan dalam makan, dalam minum, ini kan udah melanggar aturan Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan melampaui batas, ya. Nabi juga mengajarkan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kita adalah umat atau kaum, kita tidak makan sehingga kita merasakan lapar. Wa idza akalna ma nashba'. Apabila kita makan, maka tidak sampai kenyang. Ya, makan apa saja silakan, asal jangan sampai kenyang, apalagi kekenyangan, kewargen, ya, apalagi sampai betutung. Ini sampai kemelakaran, nah ini sudah berlebihan, ya. Nah, karena berlebihan akhirnya kemudian ya, ada masalah, ya, gula darahnya naik, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, trigliseridnya tinggi, wah, insya Allah, tensinya tinggi. Nah, Nabi mengajarkan, ya, makanan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, itu kaidahnya secara umum begitu, ya. Maka kita akan merasakan kenyamanan, ya. Jadi musibah ini bisa jadi untuk meningkatkan keimanan kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, sebagaimana manusia juga terkadang lemah dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini. Maka disitulah Allah memberikan ujian, musibah, ya. Menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, ya.
Nah, sebagaimana Allah menguji orang-orang yang soleh dengan sakit, ya, Nabi pun diuji dengan sakit, Masya Allah, untuk meninggikan derajat Rasulullah SAW. Kalau Nabi nggak pernah berdosa, nggak pernah bersalah. Termasuk juga orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, di samping ditinggikan derajatnya, juga pahalanya dibesarkan, ditambah lagi, agar menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini Masya Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, musibah yang Allah datangkan kepada kita ini, setelah Allah menghapuskan dosa-dosa kita, ya, Allah akan menggantikan dengan amal-amal soleh. Masya Allah. Nih, yang lain, ada seorang pengusaha dan menjadi donatur, ya, di Masjid Gede Mataram. Itu dia cerita ke saya, Pak Ustadz, hidup saya ini ibaratnya Allah memberikan kepada saya nyawa nyawa serep gitu ya. Masya Allah, nyawa cadangan. Loh, kenapa Pak? Nah, saya itu dulu, jantung saya tuh pernah berhenti, itu sampai berapa hari, dan harus dioperasi di Singapura katanya. Jadi jantung saya dilepas, terus pakai mesin, bener-bener 2 hari itu saya nggak sadar itu. Masya Allah. Ini. Nah, kenapa Pak sampai itu? Wah, itu dia. Sebelumnya saya benar berlebihan dalam makanan dan minuman, apa saja dimakan, sampai dia sama teman-temannya itu yuk kuat-kuatan makan jeroan. Astagfirullahaladzim. Jadi dia bilang, saya kuat Pak Ustadz, jeroan itu kan di soto Pak Soleh itu jeroan atau iso sama babat 1 kilo saya habiskan. Wah, itu saya menang, tapi habis itu terus ya itu jantungnya serangan jantung ya, lemaknya tinggi kan, Masya Allah. Ya. Maka dia kapok itu, Masya Allah. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Nah, maka kalau dulu saya senang ya makan-makan seperti itu, maka saya sekarang lebih senang harta saya sodakohkan. Nah, ini Masya Allah. Itu. Nah, dulu senang bangsa foya-foya makan-makan enak-enak apa saja diajak ya makan gitu ya. Nah, dan dia siap ngebosi gitu ya. Tapi sekarang udah, jadi pada untuk makan tambah penyakit ya udah disodakohkan, Masya Allah. Ya. Maka inilah merupakan ya cara Allah menyadarkan seseorang yang tadinya keimanannya itu biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa. Masya Allah. Ini. Nah, ada orang yang diuji oleh Allah. Nah, ini. Karena banyak berbuat maksiat, akhirnya kemudian bangkrut usahanya, gitu ya. Setelah bangkrut usahanya sudah ini. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diuji dengan kebangkrutan, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah bangkrut, Masya Allah, disadarkan oleh Allah ya. Kemudian merintis usaha lagi, Masya Allah. Yang tadinya rumahnya itu rumah mewah, Masya Allah, di sini Jogja Regency itu ya, rumahnya kayak istana itu. Saya diminta untuk rukyah, Masya Allah, kayak istana rumahnya itu. Ya, ini.
dan semuanya full AC, Masya Allah. Akhirnya ya kondisi yang memprihatinkan menyadarkan dia, Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Dia menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, ini saya sekarang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu segala macam saya bisa punya, tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla menguji saya dengan kebangkrutan, Pak Ustadz. Wah, pahit betul, Pak Ustadz. Wah, itu apartemen dia jual, kemudian ruko ya di tempat yang strategis dia jual. Oh, yang dulu itu yang saya rukyah itu, oh iya Pak Ustadz, habis besar rukyah itu terus laku itu. Ya udah, saya jual masa semuanya untuk menutup utang. Terus akhirnya dia membuat apa, usaha kecil, jualan apa, soto lagi, Masya Allah. Nah ini, dan inilah, dan dia merasakan ketenangan hidup mengawali dari usaha yang kecil, Masya Allah. Nah inilah Allah menggantikan keburukan-keburukan masa lalu, dihapuskan, kemudian digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan Masya Allah, sekarang saya lebih mudah berjamaah di masjid, Pak Ustadz. Wah, kalau dulu susah. Nah, inilah. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan ujian, musibah kepada orang yang beriman untuk menghapuskan dosanya, ya, meninggikan derajatnya, kemudian untuk menggantikan ya keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ma asabal muslima min hamin wala ghammin wala nasabin wala wasabin wala huznin wala adha illa kafarallahu bihi min khatayahu hatta syaukah yushakuha. Ya. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kesusahan ataupun kesedihan ataupun kelelahan, ya, ataupun ya kesakitan, ya, ataupun penderitaan ataupun gangguan yang menimpa seorang muslim, kecuali pasti Allah hapuskan dengannya, dengan musibah itu, dosa-dosanya. Sampai duri yang menusuk ya kakinya, maka dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Dan Nabi mengatakan, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah kehendaki terhadap dirinya satu kebaikan, maka Allah berikan musibah kepadanya dari sisi Allah, ya. Jadi kebaikan yang Allah hadirkan dalam hidup kita tidak selalu berupa nikmat, ya. Bisa jadi ya sebuah penderitaan akhirnya kemudian Allah sadarkan menjadi satu kenikmatan. Masya Allah. Ada pasangan suami istri, wah, sering cekcok, kemudian ke rumah sakit itu gantian, setiap bulan pasti, kalau enggak istrinya ya suaminya gantian ke rumah sakit. Jadi orang sana Cibubur ya, konsultasi ke rumah. Wah, ini baru datang itu suami istri udah wajahnya wajah cemberut semuanya. Wah, ini udah tampak tidak akrab ya. Nggak ada kemesraan blas gitu ya. Bilang sama istri saya ketemu pertama kali, Ustazah, saya akan menceraikan istri saya di depan Ustazah. Oh ya, tenang saja itu. Udah masuk itu. Terus diminta untuk menyampaikan apa alasannya. Dia sampaikan, saya latar belakang saya pendidikan agama,
bapak saya adalah seorang ulama, gitu ya. Muridnya langsung Buya Hamka. Wah, ini saya kuliah ini selama 12 tahun di Australia, belum pernah setes khamar pun yang masuk ke mulut saya. Wah, ini. Sedangkan di saya dari keluarga kejawen. Bapaknya suka klenik itu ya. Bangsa sesaji, memuja keris, dikasih sesaji macam-macam. Wah, itu. Jauh dari agama. Nah, ini. Maka hari-hari hidup saya hanya berantem sama istri saya. Wah, setiap bulan kali sakit ini terus gantian. Nah, itu. Ya. Maka ini tampaknya ini sudah nggak cocok lagi. Nah, ini. Oh ya gitu. Wah, isinya nangis-nangis itu mau diceraikan di depan gitu. Sadah ya. Di rumah saya. Waduh. Akhirnya istri saya menyampaikan, ya, baik, kalau Bapak ingin menceraikan istri Bapak karena Bapak menilai ya tidak cocok sebagai pasangan hidup, maka saya akan menyampaikan, ya silakan saudara, ya. Kalau nanti Bapak betul-betul menceraikan, apakah Bapak siap ya hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat, ketika Allah menanyakan, selama 14 tahun menjadi istri Bapak, apakah Bapak mengajarkan agama kepada istri Bapak? Isinya langsung nyontong, nggak pernah ngajarin saya, Ustazah. Apakah pernah mengajarkan Al-Quran? Nggak pernah. Wah, ini pernah ngajari sholat? Nggak pernah. Wah, itu ngajari apa? Nggak pernah. Itu suaminya nunduk tuh, itu ya. Ya, berarti selama ini ya Bapak merasa nggak sesuai. Sebetulnya Allah sudah menjodohkan Bapak dengan ibu, nggak salah, gitu ya. Bapak dari keluarga ulama, ibu dari keluarga kejawen. Atas pilihan Bapak, nggak ada paksaan, gitu ya. Akhirnya kemudian, ya selama 14 tahun, udah punya anak 4 itu ya. Ya, Bapak nggak pernah mengajarkan sholat kepada dia, nggak pernah mengajarkan ngaji kepada dia. Nah, itu berat Bapak itu, hisabnya nanti si Allah. Nah, ini. Kalau alasan sibuk, ya Bapak kan bisa mengizinkan istri Bapak ngaji ke rumah saya, membersamai saya, ikut pengajian. Wah, ini akhirnya ya sekarang keputusan di tangan Bapak, yaitu langsung memanggil istrinya itu langsung my honey, ya, wah langsung forgive me, minta maaf itu, masya Allah. Suami istri bahasa Inggrisnya lancar ya. Wah, minta maaf, perlukan. Wah, masya Allah. Nah, ya ini musibah bertahun-tahun dihapuskan oleh, nah ini satu solusi dalam satu saat gitu. Langsung pulang itu, masya Allah, udah bermesraan gitu ya. Masya Allah, sampai sekarang itu sering teleponan ke saya, itu WA-an itu ya, masya Allah, menginformasikan sekarang udah punya cucu ya, dan mau berangkat haji ya tahun ini ya, masya Allah. Nah ini, nah tinggalnya di Cibubur ya, masya Allah. Jadi ini musibah beruntun. Nah ini karena seseorang tidak menegakkan kewajiban mengajar agama kepada istrinya, itu musibahnya terus. Nah setelah itu kemudian masya Allah, suaminya mengizinkan istrinya, pokoknya udah Ustazah, kalau istri saya mau mendampingi Ustazah pengajian di mana saja, udah saya izinkan istri saya, masya Allah. Akhirnya ikut mendampingi terus, masya Allah. Dan siapkan drivernya untuk mengantar kemana saja. Nah, ini mau Ancol ke isi di Cilengsi, di kampung-kampung, masya Allah. Ya di Sentul City, termasuk di Cibubur, masya Allah. Nah ini, jadi banyak
orang-orang yang oleh Allah diberikan musibah, akhirnya ketika musibahnya udah memuncak, terus langsung Allah berikan solusi. Nah ini ya, akhirnya Masya Allah, setelah itu suami istri nggak pernah sakit, nggak pernah pusing-pusing, nggak pernah masuk rumah sakit. Masya Allah, sehat-sehat selalu. Masya Allah. Nah, ini cerita sendiri kepada saya, Pak Ustadz, alhamdulillah setelah itu saya nggak pernah sakit, Pak Ustadz. Ya berarti selama ini sakitnya kan ya psikosomatik ya dia, Masya Allah. Jadi penyakit psikis yang berdampak kepada fisik. Nah ini, Masya Allah. Maka Nabi pun mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjalahu al-uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki terhadap hambanya satu kebaikan yang besar, Allah segerakan hukuman kepadanya di dunia. Nah, hukumannya itu apa tadi? Yaitu cekcok terus karena kurang ya ilmu keimanan, itu ya, kurang ilmu agama, kurang pendidikan keimanan, ya. Begitu hukumannya itu sudah berat, maka kemudian Allah berikan solusi, ya, belajar Al-Quran, mengaji, Masya Allah. Dan sekarang istrinya itu sekarang udah jadi ustazah, biasa ngisi majlis taklim, Masya Allah. Nah inilah peristiwa mungkin 20 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Nah ini, Masya Allah. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi. Dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya satu keburukan, maka Allah tahan hukuman atas dosa-dosanya hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga nanti Allah akan menyempurnakan hukumannya di hari kiamat. Nah ini bahaya banget itu ya. Maka ya kita kalau diuji oleh Allah, kembalikan kepada Allah, memperbaiki keimanan kita, perbanyak kita beristighfar. Ya ini. Nah kita juga nggak boleh minta disegerakan apa itu hukuman, juga nggak boleh. Karena dulu ada sahabat yang berdoanya itu kepada Allah aneh, sampai dia sakit gitu ya, sakit nggak bisa bangun kayak anak bayi gitu ya. Maka Nabi bertanya, ada apa? Apakah Anda meminta sesuatu kepada Allah? Ya, betul ya Rasulullah. Dia mengatakan, Allahumma in kunta mu'aqibi, ya Allah, jika engkau mau menyiksa saya, maka fa'ajil al-uqubata fid dunya, maka segerakan musibah itu di dunia saja. Wah ini, maka Nabi mengatakan, innaka la tutiqu, kamu nggak akan sanggup menghadapinya. Itu ya. Ya, maka mintalah kepada Allah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sahabat ini kemudian mengamalkan doa ini, doa sapu jagat, sembuh, akhirnya berjalan lagi. Tadinya nggak bisa bangun, ya, Masya Allah. Nah inilah, jadi musibah karena diminta, ya datang betul itu ya. Nah kita nggak boleh minta musibah itu. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al abdu, kamu jangan mengharap-harap bertemu dengan musuh, jangan mengharap-harap datangnya musibah. Ya, meskipun nanti niatnya kok arep sabar ben dosane resik itu ditinggal derajat, enggak usah minta musibah itu ya. Wasallullahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan. Nah ini, kalau kita sejahtera kan juga Masya Allah, ibadah juga nyaman, ngaji juga nyaman, itu ya. Itu karena bisa juga kalau misalnya sakit belum tentu bisa ngaji, belum tentu sabar, itu kan malah bahaya kan itu ya. Salah doa tadi, ngelibak, nggak bisa bangun, ya udah
Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Kalau ketemu musibah ya sabar menghadapi musibah itu. Ya. Maka Nabi pun berlindung kepada Allah ya dari ujian yang berat. Nah ini Nabi bersabda, ta'awwadzu billahi min jahdil bala. Berlindunglah kalian kepada Allah dari beratnya ujian. Wa tarakis syaqa, dan kesengsaraan yang panjang ya. Kesengsaraan yang menghinakan. Wa su'il qada, ya, qada ataupun keputusan yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan girangnya musuh ya. Karena kamu celaka, musuhnya girang. Nah, ini berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya. Nah, inilah hakikat ya, musibah adalah itu ya. Yang pertama tadi memang tanda cinta dari Allah ya, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Allah ingin menggantikan ya yang lebih baik ya, Masya Allah, dari apa yang selama ini dilakukan ya. Maka doa-doa Nabi itu selalu memohon kebaikan-kebaikan. Nah ini ya, termasuk juga doa Nabi pagi sore kan, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah aku dalam fisikku, wa afini fi sam'i, sehatkanlah aku dalam pendengaranku, wa afini fi basari, sehatkan aku dalam penglihatanku. La ilaha illa anta ya. Jadi mohon kesehatan, Masya Allah ya. Dan sebagaimana dalam doa kunut ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah ya, berikan aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan sehatkanlah aku di antara orang-orang yang sehat Engkau berikan afiyah ya. Maka al-afiyah ataupun kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani, ini merupakan nikmat yang sangat besar setelah kita diberi keimanan ya. Diberi keimanan, keyakinan, sehat, Masya Allah. Nah ini luar biasa. Karena orang yang beriman ketika sehat, banyak amal-amal yang bisa dia lakukan, bisa dia perbuat. Ini orang sehat, punya uang, sedekahnya juga semangat gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nggak sehat, nggak punya uang misalnya, lah tuh mau sedekah piye nggo obat sik. Nah ini akhirnya sedekahnya untuk beli obat ya. Dan Nabi SAW mengajarkan kita ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla juga mengajarkan doa-doa kita ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah berikutnya bagaimana kita menghadapi musibah. Nah ini aspek-aspek yang istimewa ya, kita bisa menghadapi musibah ya. Yang pertama adalah as-sabru wa taslim, sabar menghadapi musibah dan pasrah kepada Allah ya. Nerimo ing pandum
taslim, menerima sepenuh hati, ya, nggak pakai berkeluh kesah, ya, ini nggak usah apa sambat sebut, ini mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ada orang yang diberi ujian sakit malah nyalahke Gusti Allah. Wah, ini ya Allah, saya ini dosanya apa toh kok diberi ujian seperti ini? Nah, malah nyalahke Gusti Allah. Nah, ini kan nggak benar itu. Nah, ini. Dan orang yang nggak sabar menghadapi penyakit itu kesembuhannya juga lama. Ini pengakuan seorang dokter, ya. Dokter Sakiran, ahli bedah itu. Ya, saya pernah merukyah pasien dia yang manusia paku itu, ya, Supiati itu. Ya, dia bedah, keluarkan pakunya di kakinya, di tangannya. Besok ketika mau ganti perban, loh, kok ada paku lagi itu. Di rongson ada lagi. Waduh, masuk bentino dibedah ini. Nah, ya, kemarin sudah ada, pakai bedah lagi. Lihat telepon saya, udah rukyah aja. Nah, di rukyah keluar paku sendiri, nggak usah dikeluarkan. Maka ya saya bacakan Al-Fatihah, Ayat Kursi itu. Muntah-muntah pakunya keluar sendiri. Saya sama sekali nggak mengeluarkan, gitu. Keluar sendiri, setannya keluar dengan membawa senjatanya itu. Masya Allah. Nah, dia mengatakan, ya Ustaz, saya itu pernah ini kan mengoperasi orang yang mau pasang alat untuk cuci darah itu. Yang pertama ini orang laki-laki, ya, karena gagal ginjal, maka saya tanya, Pak, Bapak itu kok sampai sakit gagal ginjal ini, apa pekerjaannya? Wah, maka dia mengatakan, loh Pak Dokter, saya ini seorang ulama, itu kemana-mana saya dari ngaji ke ngaji, saya nggak tahu kok tiba-tiba Allah memberikan ujian seperti ini, terus dosa saya itu apa? Nah, ini jadi raro mongso di dosa, dosaku ki apa kok nganti diparingi penyakit itu, gagal ginjal itu. Wah, ini, nah ini ya, dia nggak memberikan komentar. Terus ada lagi dipasang ibu-ibu usianya ya 55 tahun, ya, ditanya, Bu, kok sampai sakit seperti ini, apa ya pekerjaan ibu? Maka dia menjawab, kalau Pak Dokter, saya ini dari dulu sebagai wanita yang jahat, maka saya menerima apa yang Allah takdirkan terhadap diri saya. Wes sak trepe aku ki diparingi ngene iki. Wah, ini Masya Allah. Maka kemudian itu pasang alat untuk cuci darah itu. Dari proses keberhasilan, ya, orang yang menerima takdir Allah itu lebih berhasil untuk kesembuhannya dibandingkan orang yang tidak menerima takdir Allah. Nah, ini jadi mengakui kesalahan itu penting, mengakui kelemahan diri penting. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kepada seorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah berikan hidayah pada hatinya. Hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk semakin beriman, semakin bertakwa, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah sampaikan dalam surah ya At-Taghabun ya. Insyaallah. Ya. Maka Nabi menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh unik urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya urusan semuanya baik bagi orang yang beriman. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali bagi orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar fakana dzalika khairan lah. Apabila dia ditimpa kesenangan, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, maka hal itu lebih baik bagi dirinya, tambah kebaikan ya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana dzalika khairan lah. Ketika ditimpa musibah, penderitaan, kesusahan ya, maka dia bersabar, maka kesabaran itu menjadi kebaikan bagi orang yang beriman ya. Ya. Maka menghadapi ujian itu dengan sabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ridho. Taslim itu ridho dengan sepenuh hati. Ya, Masya Allah. Dan ini memang ya berat. Ya, orang dikasih sakit terus ridho kan ya apa tuh? Ya, ini. Lah, adiknya si mbah saya itu yang ya guru ngaji ya, kiai itu. Terus sakit, sakit berat untuk jalan dan sebagainya. Terus saya sampaikan hadis ini itu. Terus panggilnya misalnya Fadlan ya, pancen yo sabar ki pancen yo abot, mengyo ganjarane gede. Dia menyadari wah ya sabar ridho ki abot, mengyo ganjarane gede. Nah, nggih Mbah, mula ganjarane pun ageng. Wong nggih aurat. Nggih. Jadi biasa menasehati itu ya, ketika menghadapi masalah sakit itu ya udah sepuh ya. Dia orangnya sabar sebetulnya ya. Tapi kemudian saya sampaikan dari sini ganjaran gede mah. Wah ya Pak jadi abot ya. Sabar itu ya abot itu. Masya Allah. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, menghadapi ujian Allah itu kita segera berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah agar Allah menyingkapkan ya bencana yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, sakit yang menimpa kita. Jadi langsung mohon kepada Allah ya. Dan memohon ya keteguhan hati ya. Maka di antara Nabi, doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam agama ini. Ya. Dan memohon agar diberi kesehatan ya, dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Al-afiyah fi dunya wal akhirah. Karena doa ini merupakan senjata yang paling istimewa. Masya Allah. Untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak kita inginkan dengan berdoa. Termasuk juga untuk mendatangkan sesuatu yang kita harapkan dengan berdoa ya. Maka Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Rasulullah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku ijabahi permohonan orang yang memohon ketika dia memohon kepadaku. Ini surah Al-Baqarah 186 ya. Ketika kita memohon kepada Allah, saat itu pula langsung Allah mendengar permohonan kita.
nggak pakai jeda. Ini ya, Masya Allah. Memohon langsung didengar oleh Allah. Karena apa? Allah itu maha sami'un qaribun mujibud da'awat, maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan permohonan-permohonan kita. Langsung didengar oleh Allah. Nggak usah nunggu laporan malaikat, gitu ya. Kalau malaikat laporkan nanti pada asar, malaikat siang. Malaikat malam, orang berdoa di malam hari, laporannya baru pada subuh. Telat kan itu ya. Ini. Maka langsung Allah yang mengijabah. Ya, kalau malaikat laporannya rutin, gitu ya. Memang tugas rutin malaikat itu melaporkan itu pencatatan ya amal-amal hamba-hamba Allah. Maka banyak sekali doa-doa, gitu ya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka doa ini adalah berfungsi ataupun bermanfaat sebagai obat. Doa ini juga sebagai pencegah datangnya bala, datangnya ujian, sekaligus untuk menolak bala, menyingkirkan ya ujian itu ya, atau meringankannya, Masya Allah, melemahkan ujian, memudahkan ujian. Karena doa ini silahul mukmin. Maka doa ini terhadap bala, terhadap ujian itu ada 3 kondisi ya. Yang pertama, doa kita lebih kuat dibandingkan ujian, maka ujiannya langsung tersingkirkan, langsung kalah 12. Nah ini ya, Masya Allah. Yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan ujian yang datang. Ujiannya berat, nah, doanya lemah, maka hamba ini ya menghadapi ujian dengan berat ini. Tapi bisa juga diringankan karena doanya itu ya, meskipun ya diringankannya sedikit gitu, tapi sudah berkurang gitu ya, Masya Allah. Nah yang ketiga, antara doa dan ujian itu sama, maka terjadilah pertarungan. Nah ini, nah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, la yughni hadarun min qadar. Sikap hati-hati tidak bisa menghindari takdir Allah. Jadi kita diperintahkan untuk hati-hati, tetapi harus kita sadari sikap hati-hati itu nggak bisa kita menjauhi takdir Allah. Nah ini wes hati-hati ya, nyatanya ya ini kena musibah ya, ini Masya Allah ya kan. Ini wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa tetap bermanfaat ya terhadap sesuatu yang sudah turun dan yang belum turun. Wa innal bala'a la yanzilu fa yalqahu du'a. Dan ujian itu turun kemudian dihadapi oleh doa. Nah, terus fayak tarijani ila yaumil qiyamah, maka teruslah itu ya, ujian dan doa itu bertarung sampai hari kiamat, terus menerus mengkarek sopo sing kuat. Nah ini ya, kalau doanya kuat, ujiannya diangkat lagi oleh Allah, nggak jadi turun gitu ya, Masya Allah. Maka fa'alaikum ibadallahi bidu'a, maka kalian wahai hamba-hamba Allah tetaplah berdoa, Masya Allah. Dan Nabi mengatakan la yarudul qadara ila doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, jadi takdir itu ditolak bisa dengan doa.
karena Allah bisa menentukan dan bisa mengubah takdir. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah lah induk segala catatan keputusan. Wala yazidu fil umri ila bir. Tidak ada yang menambah umur kita kecuali kebaikan-kebaikan kita. Nah, kebaikan itulah tambah umur kita. Ini memperpanjang umur kita, baik umur secara hitungan atau umur secara pahala. Ini kalau kita sedekah jariyah kan umur kita memanjang karena pahala jariyah itu ya. Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bi dzambi yusibuh. Dan sungguhnya seseorang tidak mendapatkan rizki karena dosa yang dia lakukan. Maka segera kita beristighfar ya. Nah, yang ketiga, luzumul istighfar. Kita perbanyak istighfar ya. Ada musibah langsung istighfar ya. Sebagaimana istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Musibahnya berat Nabi Adam itu. Diturunkan ke bumi, dijauhkan dari Hawa. Ya, padahal dia istrinya, Masya Allah, di bumi segala sesuatu harus menyediakan sendiri. Kalau di surga tinggal makan, di bumi Masya Allah. Nah, ini akhirnya itulah Allah pertemukan di Jabal Rahmah, tapi setelah 40 tahun 40 tahun berpisah baru ketemu. Nah, ini jadi ceritanya beberapa riwayat menyebutkan Adam diturunkannya di India, Masya Allah. Ini dengan berbagai macam buah-buahan, maka ya ditanam itu di sana ada. Maka termasuk buah bidara itu dari surga, Masya Allah, siter ya. Kemudian Hawa itu di daratan Jazirah Arab ya lama itu atas izin Allah dipertemukan. Nah, itulah 40 tahun itu Masya Allah. Maka ketika musibah itu datang karena dosa, ya segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan taubat serta istighfar ini membersihkan hati kita. Ada proses tazkiyatun nafas ya, pembersihan jiwa kita ini. Maka Allah perintahkan melalui Nabi Hud ya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yusil samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kalian kepadanya. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan dari langit kepada kalian, dan Allah menambahkan kekuatan atas kekuatan kalian. Masya Allah. Surah Hud ayat 52 ya. Nabi Nuh juga demikian, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun ya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, setelah kita banyak beristighfar, termasuk baca Sayyidul Istighfar ya, ini ya. Yang keempat adalah al-ijtihadu fil a'mali sholihah, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya, terus-menerus melakukan kebaikan, karena ini untuk mendatangkan rahmat Allah, menyingkirkan ya musibah. Jadi dengan melakukan kebaikan yang besar, maka Allah singkirkan ya, musibah itu ya. Masya Allah.
Nah, sebagaimana melakukan ketakwaan, amal-amal ketakwaan, maka Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, Masya Allah. Itu yang tadi saudara kita sampai jantungnya berhenti, itu ya, operasinya harus ke Singapura, ya, Masya Allah. Nah, setelah itu tinggal banyak beramal soleh, Masya Allah. Nah, ini ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengarahkan hidayahnya kepada saudara kita untuk memperbaiki amal-amal perbuatannya, Masya Allah. Kemudian yang kelima yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tawakal kepada Allah. Musibah datang, ya udah pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan segala sesuatu itu di tangan Allah, maka kita pasrahkan musibah itu kepada Allah. Pasrah, benar-benar pasrah. Nah, ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita. Dia sebaik-baik, ya, pelindung kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sebaik-baik pembela, sebaik-baik penolong. Oh, mati, habis wah. Ya, habis baterainya. Dicas lagi. Ya, ya, baterainya mas habis. Ya, ya, nggak apa-apa, cukup kedengaran nanti. Ya, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menekuni zikrullah, terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Luzumu zikrillah, terus menerus berzikir kepada Allah. Wah, khususnya doa-doa menghadapi musibah seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi, ya. Karena bersalawat kepada Nabi ini juga akan menghapuskan kesedihan-kesedihan kita ini, menghilangkan dan menyingkirkan penderitaan kita, dan sekaligus mengampuni dosa-dosa kita, ya. Maka Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat yang hafal Al-Quran di hadapan Nabi SAW dan menjadi imam di Madinah, ya, di Masjid Nabawi pada masa Umar bin Khattab, ya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, akan aku jadikan, ya, doaku adalah salawat semuanya, ya. Jadi doa-doa apa saja dia salawat kepada Nabi, Masya Allah. Jadi amalan Ubay bin Ka'ab ini Al-Quran. Maka ketika dia ingin sesuatu, mohon kepada Allah, salawat aja kepada Nabi, Allah kabulkan. Ini ya. Aj'alu laka salati kullaha. Akan aku jadikan doaku adalah salawatku kepadamu semuanya. Maka Nabi mengatakan, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambak, ya. Kalau begitu seluruh, ya, keinginanmu akan tercukupkan dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yughfaru laka dzambuk, diampuni dosa-dosamu, Masya Allah. Jadi dicukupkan segala keinginannya, ya. Jadi inilah
menekuni zikir ini penting sekali ya. Nah, sebagaimana zikir itu adalah pembentengan diri kita ya, Masya Allah. Selama kita berzikir, kita dijaga oleh Allah, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.